Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Chu Kuang-Seng melesat pergi, meninggalkan jangkauan jurang dewa dan iblis, lalu muncul di udara. Meski bahaya jurang dewa dan iblis bisa menjadi tempat berlindung, ia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Lagi pula, tidak seorang pun tahu apakah ada sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi selanjutnya. Mengapa orang ini keluar? Ratu Feng berkata dengan cemas. Kalau saja Chu Kuang-Seng tetap berada dalam jangkauan jurang dewa dan iblis, tidak peduli seberapa irinya orang-orang yang hadir, mereka tidak akan menyerbu masuk dan membuat masalah dengannya. Dengan kepribadian orang ini, dia tidak akan mundur selamanya. Hun Feng tersenyum tipis, tanpa banyak ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melirik ke sekeliling dan berkata dengan nada menghina, "Mereka hanya badut-badut yang suka melompat. Mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Yang benar-benar merepotkan tetaplah orang-orang ini." Saat dia berbicara, tatapannya beralih dan jatuh pada Helan Lingtian dan Yue Qincang, serta beberapa praktisi kuat dari dinasti-dinasti besar. Dengan apa yang terjadi sebelumnya, dinasti-dinasti yang selama ini hanya menonton dari pinggir, secara bertahap menunjukkan taring mereka, dan mulai berdiri bersama dengan Helan Lingtian dan Yue Qincang. Apa yang dimaksud orang-orang ini sangat jelas. Mereka akan bergabung. Wah, berani sekali kamu keluar. Ekspresi Helan Lingtian berubah dingin. Tatapannya penuh dengan niat membunuh saat menatap Chu Kuang-Seng. Chu Kuang-Seng meliriknya sebentar, lalu melihat orang-orang dari 6 dinasti besar lainnya yang juga mendekat. Saat menatapnya dengan mata serakah bersama dengan Helan Lingtian. Kenapa tidak? Apa hanya karena kamu, Helan Lingtian, berdiri di sini? Dia tersenyum ringan. Helan Lingtian mendengus dingin, ekspresinya penuh ejekan. Serahkan barang-barang itu, dan aku akan meninggalkan tubuhmu yang utuh. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh, yang membuat banyak praktisi di sekitarnya menggigil ketakutan. Menanggapi hal ini, Chu Kuang-Seng menyeringai, dan cahaya tajam bersinar di matanya. Dia mengarahkan jarinya ke suatu tempat, lalu berteriak dengan menyinging. Nyah, begitu kata itu diucapkan, suasana tiba-tiba menjadi stagnan. Wajah Helan Lingtian langsung berubah muram. Dia menatap Chu Kuang-Seng dengan tatapan yang sangat marah. Kamu mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir, hanya karena aku pernah mempermainkanmu sebelumnya, kamu memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapanku? Lalu Helan Lingtian menginjak tanah, gelombang dahsyat menyapu, langsung memicu badai kekuatan di belakangnya. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat mengerikan menyebar, menyebabkan orang-orang yang hadir berubah warna. Orang ini sungguh pantas menjadi yang terkuat di generasi muda dari benua dewa dan iblis. Tingkat kultivasinya sangat mengerikan. Mata Chu Kuang-Seng sedikit menyipit. Tingkat kultivasi sejati orang ini sebenarnya telah melampaui tingkat lanjut keempat dari ranah Yin Yang. Bajingan kecil, hari ini aku akan memastikan kau mati di sini tanpa mayat utuh. Sosok Helan Lingtian melayang di udara. Teriakannya bergema dengan keras. Tuan muda Helan, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengambil tindakan? Orang-orang dari beberapa dinasti menoleh saat bertanya. Helan Lingtian melambaikan tangannya.
menatap bagian bawah dengan tatapan dingin. Saya sendiri sudah cukup. Mendengar ini, orang-orang dari beberapa dinasti tidak berkata apa-apa lagi dan langsung berbalik pergi. Ratu Feng, apakah kamu ingin berdiri di sana? Helan Lingtian menatap ke arah Ratu Feng saat berkata, jika bukan karena wanita ini memiliki hubungan dengan wakil kepala istana dewa dan iblis, dia tidak perlu menanyakan pertanyaan ini. Ratu Feng mengepalkan tangan putihnya. Wajahnya yang cantik terus berubah. Istana dewa dan iblis berada dalam hubungan atasan dan bawahan dengan dinasti Su Feng. Jika mereka benar-benar menyinggung Helan Lingtian di sini, maka dinasti Su Feng mereka akan dianggap sebagai duri dalam daging istana dewa dan iblis, dan akan menjatuhkan ke posisi yang sangat tidak menguntungkan. Untuk sesaat, dia terjebak dalam dilema dan sangat sulit untuk membuat keputusan. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terlulur dan mendarat di bahunya. Ratu Feng mengangkat kepalanya lalu melihat wajah muda yang tampan itu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku bisa menghadapi Helan Lingtian sendirian, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Jika orang-orang dari 6 dinasti lainnya juga bergabung, dia mungkin dalam bahaya. Tetapi Helan Lingtian selalu sombong. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain untuk membantunya? Jadi, jika hanya menghadapi Helan Lingtian sendirian, dia tidak akan pernah takut. Mendengar kata-katanya, Ratu Feng mengerutkan bibir merahnya. Dan ekspresinya sedikit berubah. Memang, menurut pendapat semua orang, jika dia memilih untuk tidak mengambil tindakan hari ini, itu seharusnya menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Tetapi, dia tidak ingin melakukan ini. Setelah hening sejenak, Ratu Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu berbalik menatap Feng Li'er di sampingnya, lalu berkata, Ling Er, berlututlah. Feng Li'er tertegun, tetapi masih melihat wajah serius Ratu Feng. Dia hanya bisa berlutut di udara. Ratu Feng menarik nafas dalam-dalam dengan suara khidmat menyebar. Hari ini, aku akan menyerahkan takhta kepadamu, dan kamu akan bertanggung jawab atas dinasti Su Feng di masa depan. Sambil berbicara, ia melambaikan lengan bajunya dan sebuah token emas terbang keluar, lalu jatuh ke tangan Feng Li'er. Ibu, Feng Li'er mengambil token itu. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Dia sekarang bisa menebak apa yang sedang direncanakan ibunya. Ratu Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berbalik menghadap Helan Lingtian dan yang lainnya. Wajahnya yang cantik tanpa cacat berubah tegas, dan kelembutan di antara kedua alisnya menghilang, menampakkan ekspresi penuh tekad. Sekarang, saya telah meninggalkan dinasti Su Feng. Jadi keputusan apapun yang saya buat hari ini, itu tidak ada hubungannya dengan dinasti Su Feng. Saat suara itu menyebar, menyebabkan banyak orang berubah warna. Ratu Feng ini begitu tegas sehingga dia meninggalkan dinasti Su Feng. Ketegasan wanita ini bahkan tidak lebih rendah daripada beberapa pria. Tidak heran dia mampu memimpin dinasti Su Feng dari terlemah menuju ke puncak. Apa maksudmu? Wajah Helan Lingtian tampak muram. Wanita ini sangat keras kepala dan bersikeras menantangnya. Ratu Feng tersenyum tipis, tapi wajahnya tetap tenang. Aku akan membantu orang sampai akhir, dan aku tidak pernah mengubah keputusanku. Anda? Wajah Helan Lingtian langsung berubah. Ekspresi muram seperti air. Kamu keras kepala. Kalau bukan karena wakil kepala istana dewa dan iblis, kenapa dia peduli dengan keputusan wanita ini? Melihat semua ini,
Chu Kuang-seng menatap tajam ke arah Ratu Feng. Sedikit ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Sejujurnya, dia tidak menyangka Ratu Feng akan melakukan ini untuknya. Saya akan mengingat kebaikan hati Anda yang luar biasa ini selamanya. Dia menangkupkan kedua tangannya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Ratu Feng tersenyum tipis, lalu berkata tanpa sungkan, "Tentu saja, kamu harus mengingat ini di dalam hatimu. Hari ini aku telah menyerahkan semua yang kumiliki padamu." Wajah Chu Kuang-seng langsung membeku sesaat, dan dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Melihatnya seperti ini, Ratu Feng tersenyum cerah, tetapi ada ketenangan di pupil matanya yang jernih. Jika kaisar dari 6 dinasti mengambil tindakan, aku akan membantumu menghentikan mereka berdua. Terdengar tawa samar, tetapi itu membuat sikapnya terlihat jelas. Mendengar suara Ratu Feng, Chu Kuang-seng mengangguk sedikit. Dua kaisar dari dinasti 6 dinasti merupakan praktisi tingkat 4 Rana Yin Yang. Ratu Feng telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk menatap Hun Feng di sisi lain. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, makna di matanya jelas terlihat. Hun Feng tersenyum tipis dan berkata, "Jika kita bisa menahan dua lainnya, seharusnya tidak ada masalah." Chu Kuang-seng mengangguk, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dalam kasus ini, paling-paling ia harus menghadapi pasukan gaib gabungan kaisar kedua dinasti dan Helan Lingtian. Tetapi orang-orang dari 6 dinasti tidak akan ikut campur tangan sampai saat-saat terakhir, katanya dalam hati. Baik itu Helan Lingtian maupun Yue Qincang. Mereka berdua adalah orang yang sombong. Jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain menolong mereka? Lakukan. Chu Kuang-seng berteriak dengan suara rendah dan langsung menyerbu keluar, menuju langsung ke arah Helan Lingtian. Hun Feng tersenyum aneh, lalu melangkahkan kakinya. Dia muncul di hadapan Yue Qincang. Kali ini, mari kita bertarung dengan baik. Dia tersenyum ringan dengan cahaya dingin di matanya. Yue Qincang memasang ekspresi muram di hatinya. Mengapa kamu begitu banyak membantu anak itu? Dia tidak percaya bahwa dengan karakter Hun Feng yang licik, dia akan membantu anak itu tanpa alasan. Kamu tidak perlu tahu ini. Wajah Hun Feng berubah dingin, dan auranya menyebar ke sekelilingnya. Yue Qincang mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya, lalu sebuah kekuatan dahsyat meledak, menyerbu langsung ke arah Hun Feng. Begitu keduanya mulai bertarung, mereka menggunakan segala macam gerakan yang ganas, yang membuat kelopak mata orang lain berkedut-kedut. Di sisi lain, Chu Kuang-seng berdiri tinggi di langit dengan ekspresi tenang. Suatu kekuatan dahsyat terpancar dari tubuhnya, menahan semua tekanan dari sisi berlawanan. Aku bukanlah pangeran dari 9 dinasti. Mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk melawanku. Helan Lingtian tersenyum dingin dengan sedikit kebanggaan di ekspresinya. Menurut pendapatnya, bahkan jika para pangeran dari 9 dinasti bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Chu Kuang-seng tersenyum tipis, matanya berkilat tajam. Kalau begitu, hari ini aku akan melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Jenius kebanggaan istana dewa dan iblis itu. Anda pasti akan terkejut. Wajah Helan Lingtian tampak bangga. Dia merentangkan tangannya dan tubuhnya dengan cepat terangkat ke langit. Jika kau punya nyali, datanglah melawanku segera. Di tengah langit yang berkabut, Helan Lingtian melangkah di kehampaan. Tatapan matanya setajam pisau.
diikuti oleh suara gemuruh rendah bagaikan guntur bergemuruh di seluruh langit. Mengapa tidak? Cukuang Seng tertawa keras. Tatapan matanya tajam, wajahnya penuh kesombongan. Dia menghentakkan kakinya dan ruang dalam jarak 100 kaki langsung meledak. Sosoknya langsung melayang ke langit lalu mendarat di depan Helan Ling Tian. Cukuang Seng mengangkat kepalanya. Tatapan tajam menatap ke arah Helan Ling Tian. Semangat juang membumbung tinggi di matanya. Pada pertarungan sebelumnya, keduanya tampil menahan diri. Dan kali ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Kami benar-benar tidak akan mengambil tindakan apapun. Mu Jinyu mengerutkan kening saat berkata di bawah. Bai Jian melirik dinasti lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan kekuatan Tuan Muda Helan, karena dia berkata untuk tidak membiarkan kita ikut campur, dia pasti akan bisa menyingkirkan anak itu. Itu benar, Mu Jinyu dan yang lainnya mengangguk. Jika Helan Ling Tian menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, apalagi mereka, bahkan tetua agung istana dewa dan iblis pun akan merasa kagum. Adapun anak itu, menurut mereka, dia pasti sudah mati. Jauh di langit, Helan Ling Tian merasakan semangat juang yang meningkat secara bertahap. Dan sepasang pupil matanya yang gelap menjadi lebih dalam. Tampaknya kamu sangat percaya diri. Dia tersenyum ringan saat berkata dengan dingin. Cukuang Seng tetap tenang. Setidaknya itulah yang terjadi di depanmu. Helan Ling Tian menyipitkan matanya. Cahaya dingin yang menyilaukan melesat keluar dari matanya. Hari ini aku akan benar-benar menghancurkan rasa percaya dirimu. Itulah yang saya maksud. Cukuang Seng tiba-tiba mengepalkan tangannya. Cahaya gelap berkumpul lalu berubah menjadi batu nisan hitam di tangannya. Udara di bawah kakinya langsung meledak. Dan tubuhnya melesat keluar dalam sekejap. Langsung menuju ke arah Helan Ling Tian. Cukuang Seng membentuk segel dengan satu tangan. Dan ukuran batu nisan hitam itu langsung meningkat pesat. Dan dalam sekejap, ukurannya telah menjadi 1000 kaki. Setelah itu, rantai hitam pekat melesat keluar dan menyelimuti Helan Ling Tian dari segala arah. Seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Helan Ling Tian mencibir. Pedang hijau di tangannya menari-nari. Ribuan bayangan pedang melesat keluar, lalu menghantam rantai hitam itu. Setelah serangkaian suara cepat terdengar, rantai hitam pekat itu dibuka paksa, lalu disatukan kembali ke batu nisan hitam. Wajah Cukuang Seng langsung menjadi serius. Dia memegang batu nisan hitam di telapak tangannya, tiba-tiba melangkah maju, lalu menghancurkannya. Batu nisan hitam itu melintasi udara, seperti gunung hitam, membawa kekuatan yang tak tertandingi untuk menekannya. Bayangan pedang, hancurkan. Helan Ling Tian berteriak keras. Pedang hijau di tangannya menari-nari bagaikan angin. Tiba-tiba menusuk batu nisan hitam. Energi pedang mengamuk. Dan saat cahaya hijau memenuhi udara, bayangan pedang hijau keluar. Lalu bertabrakan dengan batu nisan hitam yang menekannya. Di bawah hantaman bayangan pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya, batu nisan hitam itu mulai bergetar hebat, dan cahaya di atasnya menjadi redup. Ratusan bayangan pedang bertabrakan lagi, dan suara memekakkan telinga tiba-tiba datang dari batu nisan hitam. Saat berikutnya, batu nisan hitam itu terlempar mundur karena diguncang oleh bayangan pedang hijau. Cukuang Seng mengepalkan kedua telapak tangannya, dan batu nisan hitam yang menyusut dengan cepat dipegangnya ke dalam tangannya. Kekuatan hentakan itu menyebar dan membuat seluruh lengannya mati rasa.
Kulit telapak tangannya robek karena kekuatan itu, dan darah merah mengalir keluar. Kekuatan orang ini benar-benar meningkat pesat. Mengabaikan luka di telapak tangannya, dia menatap Helan Lingtian dengan ekspresi serius. Rasa ketakutan terpancar di matanya. Setelah orang ini memperlihatkan kekuatan aslinya, dia merasakan tekanan seberat gunung. Orang ini benar-benar musuh yang tangguh. Chu Kuaseng menarik nafas dalam-dalam, dan batu nisan hitam di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Formasi cahaya matahari agung, tangan pembunuh naga agung. Dia berteriak dengan suara rendah, tangan kirinya menjadi formasi, dan tangan kanannya menjadi naga yang berubah dengan cepat. Tunjukkan padaku. Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya. Kekuatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan formasi besar segera terbentuk. Bersama dengan itu, dia menampar dengan satu telapak tangan. Dan seiring cahaya kuno menyebar, sebuah tangan besar pembunuh naga perlahan-lahan mengembun. Setelah melakukan semua ini, Chu Kuaseng tidak berhenti di situ. Dia menghentakkan kedua tangannya pelan, dan raungan naga terdengar dari dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa menghadapi lawan sekuat Helan Lingtian, apapun yang dia lakukan akan berakhir menjadi kesalahan fatal. Jadi ketika dia bergerak, dia menggunakan banyak metode sekaligus, dan siap bertarung dengan sekuat tenaga. Terima kasih.